Bismillahirrahmanirrahim. Kita mengkaji surat Al-Ma'arij ayat 61, ayat 19 sampai 35. Al-Ma'arij sampai ayat 35. Al-Ma'arij surat yang ke-70. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia diciptakan halu'a, suka mengeluh. Jadi jika ada orang manusia itu mengeluh, itu bawaan lahir. Memang Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia itu, dibentuk manusia itu memiliki halu'a, senang mengeluh. Ya, sedikit harta, ekonomi sulit, ngeluhlah. Diberi rezeki banyak, ya kan? Masih ngeluh juga. Yang pertama itu manusia halu'a, suka mengeluh. Nggak usah heran ya kalau banyak manusia itu mengeluh. Idza massahu syarru jazua, apabila keburukan menyentuhnya, menimpanya, menghampirinya, ya, kejelekan, keburukan lah yang sifatnya negatif bagi dia, jazua, berkeluh kesah. Apa ya berkeluh kesah? Aduh, gitu. Kejelekan selalu menimpa saya. Wa idza massahul khairu manu'a, dan apabila ditimpa kebaikan, hartanya melimpah, ekonominya luas, diberi keluasan rezeki, manu'a, kikir. Itu karakter manusia gitu, bawaan lahir. Apa ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada potensi manusia begitu. Ketika dia tertimpa keburukan, kejelekan, ya, berkeluh kesah. Giliran ditimpa ini nih, rezeki yang melimpah, kebaikan lah, manu'a, kikir. Namun Allah menyatakan itu tidak akan terjadi kepada manusia yang illal musholli, orang yang sholat. Maksudnya apa? Illal musallin ini, orang-orang yang sholat, maksudnya apa? Di di ayat selanjutnya, allazina hum ala sholatihim daimun, orang-orang yang mereka atas sholat mereka daimun, istiqomah, rutin menjaga, terus menerus dilakukan, istiqomah dikerjakan. Sholat yang seperti apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat yang lain, qad aflahal mu'minun, beruntung orang mukmin, sangat beruntung orang mukmin. Siapa? Alladzina hum fi sholatihim khashi'un,
Sholat yang apa? Khasyun. Sholatnya khusyuk. Tumakninanya sempurna, sujudnya sempurna. Ada tumakninahnya. Ada berhentinya sebentar setelah ruku, setelah sujud gitu. Jangan seperti sholat orang yang buru-buru. Allah Subhanahu wa taala memuji qad aflahal mu'minun, beruntung orang mukmin. Yang apa? Yang disebut pertama dalam surat Al-Mu'minun itu adalah alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Urutan pertama. Ketika Anda mau beruntung, sholatlah. Sholat yang bagaimana? Khasyuk. Antara lisan di saat sholat dengan pikiran itu menyatu. Jangan sampai kita sholat, mulutnya kemana, pikirannya jalan-jalan. Fokus dengan bacaan apa yang dia baca. Itu khusyuk. Simpelnya begitu. Yang kedua, siapa itu? Walladzina fi amwalihim haqqum ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Orang yang tidak mudah mengeluh. Orang yang tidak kikir. Itu yang kedua adalah orang-orang yang dalam harta benda mereka ada hak telah ditentukan. Lisaili, bagi orang-orang yang meminta, wal mahrum, dan yang tidak meminta. Dia merasa hartanya itu yang ia miliki, yang ia punyai, ada hak orang lain. Siapa orang lain itu? Lisaili. Allah sebut pertama adalah orang yang meminta. Yang kedua al mahrum, dan yang tidak meminta. Makanya kalau ada orang meminta, kalaupun tidak memberi, jangan mencela. Jangan menyudutkan, jangan menghina. Kalaupun tidak mau memberi, pada pengemis lah, ya, atau peminta-minta lah. Kalau ada beri, kalaupun tidak ada ya sudah, diam. Urusan dia mampu, kok minta-minta. Urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita adalah kita punya harta, di situ ada haqqul lisaili wal mahrum. Wal mahrum yang tidak meminta, bukan pengemis, fakirlah, miskin, duafa, yatim gitu. Orangnya itu gemar bersedekah, gemar berinfak, senang membantu orang lain, itu tidak akan di hatinya itu berkeluh kesah, mengeluh, kikir itu nggak ada, hilang. Ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surah Al-Ma'arij ayat 70. Yang ketiga siapa? Yang ketiga, orang yang tidak akan tertimpa mengeluh, berkeluh kesah, kikir. Walladzina yusaddiquna biyaumiddin. Orang-orang yang yakin adanya hari pembalasan.
meyakini adanya kehidupan sesudah kematian. Gitu. Yang selanjutnya walladzina hum min azabi rabbihim musyfiqun. Yang keempat, orang-orang yang mereka dari azab Tuhan mereka, orang-orang itu yang takut dengan adanya azab siksa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi dia mudah itu. Orang yang hatinya akan muncul sifat takut akan azab Allah itu nggak semudah itu. Namun ketika di dalam hatinya itu muncul ketakutan akan diazab oleh Allah ketika berbuat dosa, ketika berbuat maksiat, itu nggak akan tersentuh keluh kesah. Orangnya pasti nggak pikir itu. Ini jaminan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna azaba rabbihim ghairu ma'mun. Dia meyakini bahwa siksaan azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala itu orang nggak bakal aman, sengsara, susah, menderita. Yang kelima, walladzina hum li furujihim hafizun. Orang yang selalu menjaga kemaluannya, illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa inna ghairu malumin. Kecuali hanya untuk istrinya saja. Tidak pernah berzina dengan orang lain, tidak berbuat kekejian, tidak pernah berbuat kemaksiatan dengan orang lain, istri orang lain. Menjaga benar itu farji mereka. Kemudian kata Allah Subhanahu wa ta'ala yang keenam adalah, namun Allah menyatakan faman ibtagha wara'a dzalika faulaika humul adun. Dan siapa mencari di balik semua itu, zina misalnya, sembunyi-sembunyi dari istrinya, pelacur dan lain sebagainya, itu faman ibtagha wara'a dzalika faulaika humul adun, maka itu sudah melampaui batas. faulaika humul adun. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka melampaui batas. Makanya kalau mau nikah istri dua harus izin, jangan siri-siri, izin lah, jangan ngumpet-ngumpet. Boleh, boleh. Kalau nggak boleh ya sudah lah, dua, satu memang kurang, gitu. Maaf ya. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Selanjutnya adalah yang keenam, orang-orang yang tidak akan tersentuh keluh kesah, hilangnya kekikiran adalah mereka itu, orangnya itu terhadap amanah serta janji itu memelihara benar. Dengan janjinya itu nggak pernah mengingkari, dengan amanahnya itu nggak pernah mengkhianati. Ketika diberi amanah, ketika diberi amanah, ya, dia juga benar itu, tidak mengkhianati. Ketika dia berjanji, ya, dia menjanjikan sesuatu, dia akan tepati. Orang luar biasa ya, komitmen dengan amanah dan janjinya, nggak pernah mengingkari, nggak pernah menyalahi.
Yang ketujuh kata Allah Subhanahu wa taala, walladzina hum bisyahadatihim qaimun. Dan orang-orang yang mereka dengan kesaksian mereka berpegang teguh, tidak pernah memberikan saksi yang palsu. Berpegang teguh dengan kesaksian yang ia pegang. Dia melihat sendiri, tidak pernah menduga, praduga. Menjadi orang saksi, jadi saksi berdasar pada dugaan. Gak akan pernah seperti itu. Ketika dia tidak melihat, dia akan berkata tidak melihat. Tidak bersaksi palsu. Walladzina hum ala salatihim yuhafizun. Yang terakhir, ini 8 kata Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang mereka atas salat-salat mereka yuhafizun, menjaga. Dijaga benar itu salat. Khusyuk itu salat. Jadi jelas ayatnya, surat Al-Mu'minun, Allah sebut pertama orang mukmin yang beruntung adalah fi salatihim khusyuk. Salatnya khusyuk, dijaga benar, rukuknya sempurna, sujudnya sempurna. Ini asal salat. Ulaika fi jannatin mukramun. Allah Subhanahu wa taala tutup ayat ini dengan mereka itulah di dalam surga yang dimuliakan. Jaminannya surga orang-orang begitu. Apa itu? Pertama, menjaga sholatnya itu daimun, terus menerus, yang pernah tertinggal. Yang kedua, merasa hartanya itu ada hak orang peminta-minta, dan yang tidak meminta ada hak untuk orang miskin, orang fuqara, orang dhaif, orang lemah, orang miskin. Artinya apa? Dia memberi, gemar berinfak, gemar membantu orang, karena dia apa? Merasa di hatinya itu bahwa harta yang dia miliki ada hak orang lain di situ yang harus dia keluarkan. Yang ketiga, meyakini ada kehidupan setelah kematian. Kemudian apa? Di dalam hatinya itu ada rasa takut akan siksaan azab Allah ketika bermaksiat, ketika berbuat dosa. Ada nggak di hati kita begitu? Kemudian apa? Menjaga benar itu kemaluannya, tidak sampai berbuat maksiat, tidak sampai berbuat perzinahan. Terhadap amanah dengan janji, ia akan tepati. Dengan amanahnya dia tidak akan berkhianat. Dengan janjinya dia tidak akan mengingkar. Tidak pernah bersaksi palsu. Membuat-buatlah persaksian. Dan terakhir kata Allah yang ke-8 adalah memelihara benar, menjaga benar itu sholat. Menjaga sempurnanya rukuknya, sujudnya, tumakninahnya, bacaannya, kekhusyuannya dijaga benar dalam sholatnya. Allah jamin. Tutup ayat ini, fi jannatin mukramin. Dan orang-orang itulah Allah jamin tidak akan berkeluh kesah lah dan lain sebagainya. Allah alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.